Halo anak-anak, kembali lagi dalam video ibu, yaitu video belajar matematika. Nah, untuk hari ini ibu akan khusus membahas mengenai operasi matriks. Untuk operasi yang pertama, yaitu mengenai penjumlahan matriks. Dua matriks, misalkan matriks A dan matriks B, dapat dijumlahkan jika ordo dari kedua matriks sama. Jadi ordo matriks A dan ordo matriks B harus sama. Kemudian, penjumlahan dua buah matriks ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Oke, contohnya, misalkan diketahui matriks A sebagai berikut dan matriks B sebagai berikut. Kemudian, tentukanlah hasil penjumlahan dari matriks A dan matriks B, atau kita simbolkan A tambah B. Nah, untuk penyelesaiannya, A tambah B akan sama dengan matriks A ditambahkan dengan matriks B. Jadi silakan kalian substitusi matriksnya. Nah, hasilnya berapa? Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Menjumlahkan kedua matriks ini dengan cara menjumlahkan elemen yang seletak. Min 1 tambah 5 adalah 4, 3 tambah 6 adalah 9, 2 tambah 7 adalah 9, dan 4 tambah 9 adalah 13. Nah, ini adalah hasil penjumlahan dari matriks A ditambah matriks B, yaitu 4, 9, 9, 13. Selanjutnya, untuk operasi yang kedua adalah pengurangan matriks. Dua buah matriks dapat dikurangkan jika kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Pengurangan dua buah matriks ini dilakukan dengan cara mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Oke, untuk contoh pengurangan matriks. Diketahui dua buah matriks sebagai berikut, yaitu matriks A dan matriks B. Tentukanlah hasil dari A dikurangi B. Oke, untuk penyelesaiannya, A dikurangi B akan sama dengan matriks A dikurangi matriks B. Silakan kalian substitusi matriksnya. Kemudian, kurangkanlah elemen-elemen yang seletak, yaitu min 1 dikurangi 5 adalah min 6, 3 dikurangi 6 adalah min 3, 2 dikurangi 7 adalah min 5, dan 4 dikurangi 9 adalah min 5. Nah, ini adalah hasil dari pengurangan matriks A dengan matriks B. Kemudian untuk operasi yang ketiga, yaitu perkalian skalar dengan matriks. Nah, yang dimaksud dengan perkalian skalar dengan matriks ini adalah mengalikan sebuah bilangan dengan matriks. Bilangan skalar biasanya dilambangkan dengan K. Oke, kita langsung saja ke contoh. Diketahui matriks C sebagai berikut. Kemudian tentukan matriks D jika D sama dengan 3 kali C. Jadi untuk penyelesaiannya, karena diketahui bahwa matriks D itu sama dengan 3 dikalikan dengan matriks C, berarti silakan kalian substitusi matriks C-nya.
bagaimana cara mengalikan bilangan skalar dengan matriksnya? Kalian kalikan setiap elemen pada matriks dengan angka atau bilangan 3. Berarti 3 kali 2 adalah 6. 3 kali min 1 adalah min 3. 3 kali 4 adalah 12. Dan 3 kali 5 adalah 15. Ini adalah hasil dari perkalian skalar dengan matriks, yaitu 3 kali C, yaitu matriks D. Nah, untuk matriks A dan matriks B yang berordo sama dan K1, K2 adalah anggota bilangan real, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama adalah sifat distributif, yaitu K1 ditambah K2 dan hasilnya kemudian dikalikan dengan A, itu akan sama dengan K1 kali A ditambah K2 kali A. Kemudian sifat distributif lagi, yaitu K1 dikalikan dengan hasil penjumlahan matriks A tambah B. Kemudian ini akan sama dengan K1 kali A ditambah K1 kali B. Yang ketiga, sifat asosiatif, yaitu K1 dikalikan dengan hasil perkalian K2 kali A, itu akan sama dengan K1 kali K2 kali A. Oke, selanjutnya operasi yang keempat, yaitu perkalian matriks. Maksudnya di sini adalah perkalian dua buah matriks ya. Misalkan matriksnya adalah matriks A dan B. Jadi perkalian matriks A dan matriks B itu adalah matriks AB. Perkalian matriks A dan matriks B dapat dilakukan hanya jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Jika banyak kolom matriks A itu tidak sama dengan banyak baris matriks B, maka perkalian AB tidak terdefinisikan. Atau dengan kata lain, matriks A tidak dapat dikalikan dengan matriks B. Perkalian matriks A dengan matriks B menghasilkan suatu matriks dengan jumlah baris sama dengan matriks A dan jumlah kolomnya sama dengan matriks B. Sehingga dapat disimpulkan seperti ini. Matriks A adalah matriks yang berordo M kali N. Kemudian dikalikan dengan matriks B yang berordo N kali S. Hasilnya adalah kita misalkan matriks C, di mana ordonya adalah M kali S. Kenapa bisa M kali S? Nah, kolom pada matriks A itu harus sama dengan baris pada matriks B. Itu syaratnya harus sama. Maka, ordo dari hasil perkaliannya adalah baris pada matriks A dikalikan dengan kolom pada matriks B, yaitu M kali S. Nah, sekarang bagaimanakah cara mengalikan dua buah matriks? Perhatikan contoh berikut. Diketahui matriks A dan matriks B sebagai berikut. Nah, tentukan hasil dari perkalian matriks A dan B, yaitu A kali B. Nah, A kali B akan sama dengan matriks A kali matriks B. Silakan kalian substitusi matriksnya. Nah, sekarang bagaimanakah cara mengalikannya? Kalian harus kalikan baris dengan kolom. Jadi, yang pertama perhatikan baris pertama pada matriks A dan kolom pertama pada matriks B. 1 kalian kalikan dengan 0. Kalian tulis pada baris pertama kolom pertama ya. Kemudian ditambahkan dengan 2, kalian kalikan dengan min 2. Kemudian masih pada baris pertama dilanjutkan dengan atau dikalikan dengan kolom kedua.
Perhatikan, 1 kalian kalikan dengan min 1. Kemudian kalian tuliskan pada baris pertama kolom kedua. 1 kali min 1. Ditambahkan dengan 2, kalian kalikan dengan 1. Itu 2 kali 1. Nah, karena pada matriks B itu kolomnya hanya sampai kolom kedua saja, berarti selanjutnya kita lanjutkan ke baris yang kedua pada matriks A. Kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks B. 3 kali 0 kita tulis pada baris kedua kolom pertama, kemudian ditambahkan dengan 4 dikalikan dengan min 2. Oke, kemudian masih pada baris kedua pada matriks A, kita kalikan dengan kolom yang kedua pada matriks B. 3 kita kalikan dengan min 1, kita tulis pada baris kedua kolom kedua, kemudian ditambahkan dengan 4 dikalikan dengan 1. Nah, karena baris pada matriks A-nya sudah sampai baris kedua, selanjutnya tinggal kalian sederhanakan matriks yang diperoleh tadi. 1 kali 0 adalah 0 ditambahkan dengan 2 kali min 2 adalah min 4. Kemudian 1 kali min 1 adalah min 1 ditambahkan dengan 2 kali 1 adalah 2. Selanjutnya 3 kali 0 adalah 0 ditambahkan dengan 4 kali min 2 adalah min 8. Selanjutnya 3 dikalikan dengan min 1 adalah min 3 ditambahkan dengan 4 kali 1 adalah 4. Kemudian kita sederhanakan lagi, 0 ditambah min 4 hasilnya min 4. Min 1 ditambah 2 hasilnya adalah 1. 0 ditambah min 8 hasilnya adalah min 8. Kemudian min 3 ditambah 4 hasilnya adalah 1. Ini adalah matriks hasil dari perkalian matriks A dengan matriks B. Kita peroleh matriks dengan ordo 2 kali 2. Jika nanti pada soal hanya ditanyakan ordo dari hasil perkalian A dengan B, maka dapat digunakan cara sebagai berikut. Matriks A pada soal sudah diketahui ordonya adalah 2 kali 2. Kemudian kita kalikan dengan matriks B dengan ordo 2 kali 2 juga, maka hasilnya adalah matriks, kita misalkan matriksnya adalah matriks C. Ordonya berapa? Nah, syaratnya adalah kolom pada matriks A harus sama dengan baris pada matriks B. Maka sisanya adalah ordonya, yaitu ordo hasil perkaliannya adalah 2 kali 2. Baris pada matriks A kali kolom pada matriks B. Nah, selanjutnya mengenai sifat-sifat pada perkalian matriks. Misalkan, semua hasil kali dan hasil penjumlahan terdefinisi untuk matriks A, B, dan C serta untuk K anggota bilangan real. Dengan demikian, pada operasi matriks berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, sifat tidak komunikatif. Jadi, matriks A dikalikan dengan matriks B itu hasilnya tidak sama dengan matriks B dikalikan dengan matriks A. Yang kedua, sifat asosiatif. Matriks A dikalikan dengan hasil perkalian matriks B dengan C itu hasilnya sama dengan hasil perkalian matriks A dengan B dikalikan kembali dengan matriks C. Kemudian sifat distributif kiri. Matriks A dikalikan dengan hasil penjumlahan matriks B dengan C itu akan sama dengan AB ditambah AC. Kemudian matriks A dikalikan dengan hasil pengurangan matriks B dengan C itu akan sama dengan AB dikurangi AC. Oke, selanjutnya adalah sifat distributif kanan.
yaitu hasil penjumlahan matriks B dengan C kemudian dikalikan dengan A itu akan sama dengan BA ditambah CA. Begitu juga hasil pengurangan matriks B dengan C kemudian dikalikan dengan A itu hasilnya akan sama dengan BA dikurangi CA. Selanjutnya adalah sifat asosiatif. K dikalikan dengan hasil perkalian matriks A dengan B akan sama dengan hasil perkalian K dengan A kemudian dikalikan kembali dengan B juga akan sama dengan matriks A dikalikan dengan hasil perkalian K dengan matriks B. Sifat berikutnya, pada matriks persegi terdapat suatu matriks identitas yaitu I, yaitu matriks persegi dengan semua elemen pada diagonal utama sama dengan 1 dan elemen yang lainnya adalah 0. Sedemikian sehingga berlaku matriks identitas dikalikan dengan A, matriks A, itu akan sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks identitas, itu akan sama dengan matriks A itu sendiri. Sifat selanjutnya, jika matriks A dikalikan dengan matriks B itu sama dengan 0, belum tentu matriks A itu sama dengan matriks 0 dan matriks B juga belum tentu sama dengan matriks 0. Sifat selanjutnya, jika AB sama dengan AC, belum tentu matriks B itu sama dengan matriks C. Selanjutnya, jika A pangkat T dan B pangkat T adalah transpos dari matriks A dan matriks B, maka berlaku matriks A dikalikan dengan matriks B kemudian ditransposkan itu akan sama dengan matriks B transpos dikalikan dengan transpos dari matriks A. Oke, yang kelima adalah pemangkatan matriks. Pemangkatan matriks hanya berlaku pada matriks persegi. Misalkan, matriks A itu adalah matriks persegi N kali N. Maka, matriks A pangkat 2 itu akan sama dengan matriks A kali matriks A. Gitu juga matriks A pangkat 3 itu akan sama dengan matriks A kali matriks A pangkat 2 dan seterusnya ya. Nah, pada matriks A berlaku juga matriks A pangkat 0 itu sama dengan matriks identitas dan matriks A pangkat N itu akan sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks A pangkat N dikurangi 1 dengan N lebih dari 0. Jika R dan S adalah bilangan bulat, maka berlaku matriks A pangkat R dikalikan dengan matriks A pangkat S akan sama dengan matriks A pangkat R ditambah S. Dan matriks A pangkat R dipangkatkan lagi dengan S, maka akan sama dengan matriks A pangkat R kali S. Oke, untuk contoh, diketahui matriks A sebagai berikut. Kemudian tentukan hasil dari matriks A pangkat 2. Oke, untuk penyelesaian, matriks A pangkat 2 itu sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks A. Kalian substitusi matriksnya. Kemudian gunakan operasi perkalian seperti tadi untuk mencari hasilnya. Nah, baris dikalikan dengan kolom. 2 kalian kalikan dengan 2. Kemudian tulis di baris pertama, kolom pertama ya. Kemudian ditambahkan dengan min 1 dikalikan dengan 0. Oke, selanjutnya 2 kalian kalikan dengan min 1. Kalian tulis pada baris pertama kolom kedua. Ditambahkan dengan min 1 kalian kalikan dengan 3.
Kemudian kita beranjak ke baris yang kedua ya. 0 kalian kalikan dengan 2, kalian tulis pada baris kedua kolom pertama. 3 kalian kalikan dengan 0, nanti dijumlahkan. Dan yang terakhir 0 kita kalikan dengan min 1, kalian tulis pada baris kedua kolom kedua. Ditambahkan dengan 3, kalian kalikan dengan 3. Nah, kemudian kalian sederhanakan. 2 kali 2 ditambah min 1 kali 0, ketemu hasilnya 4. Kemudian 2 kali min 1 ditambah min 1 kali 3, itu hasilnya min 5. 0 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 3 dikalikan dengan 0, itu hasilnya adalah 0. Dan yang terakhir 0 dikalikan dengan min 1 ditambahkan dengan 3 kali 3, hasilnya adalah 9. Nah, ini adalah hasil dari A pangkat 2. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas beberapa soal berkaitan dengan operasi matriks. Untuk soal yang pertama, diketahui matriks D sebagai berikut. Jika matriks A seperti ini, matriks B seperti ini, dan matriks C sama dengan D transpos dikurangi A kali B, maka matriks C adalah. Oke, untuk penyelesaiannya, pada soal diketahui bahwa matriks C sama dengan matriks D transpos dikurangi matriks A dikalikan matriks B. Artinya, yang pertama kali kita cari adalah transpos dari matriks D. Kemudian, kita cari hasil perkalian dari matriks A dengan matriks B. Setelah itu, hasilnya nanti akan kita kurangi. Oke, untuk yang pertama, kita cari transpos dari matriks D. Ingat, kolom kita jadikan baris atau sebaliknya. Jadi, min 3, 7, 9 kita jadikan baris pertama pada matriks D transpos. Kemudian 6, 7, 1 kita jadikan baris kedua pada matriks D transpos. Selanjutnya kita cari hasil perkalian dari matriks A dengan matriks B. Diingat kembali konsep dari operasi perkalian pada matriks, yaitu baris kita kalikan dengan kolom. Untuk yang pertama, baris pertama pada matriks A akan kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks B. 4 kali 0 ditambahkan dengan 3 kali 3. Kita tulis pada baris pertama kolom pertama. Kemudian masih pada baris yang sama kita kalikan dengan kolom kedua pada matriks B. 4 dikalikan dengan 5 ditambahkan dengan 3 dikalikan dengan 1. Kita tulis pada baris pertama kolom kedua. Masih pada baris yang sama, kita kalikan dengan kolom ketiga pada matriks B. 4 kali min 1 ditambahkan dengan 3 dikalikan dengan 4. Kita tulis pada baris pertama kolom ketiga. Kita lanjutkan ke baris yang kedua pada matriks A, kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks B. 2 dikalikan dengan 0 ditambahkan dengan 1 dikalikan dengan 3. Kita tulis pada baris kedua kolom pertama. Masih pada baris yang sama, kita kalikan dengan kolom kedua pada matriks B. 2 dikalikan dengan 5 ditambahkan dengan 1 dikalikan dengan 1.
kita tulis pada baris kedua kolom kedua. Kemudian masih pada baris yang sama, kita kalikan dengan kolom ketiga pada matriks B. 2 dikalikan dengan min 1 ditambah dengan 1, kita kalikan dengan 4. Kita tulis pada baris kedua kolom ketiga. Nah, selanjutnya hasil yang kita peroleh, kita sederhanakan. 4 kali 0 adalah 0 ditambah dengan 3 kali 3 adalah 9. Diperoleh hasil 9. Kemudian 4 kali 5 adalah 20 ditambah dengan 3 kali 1 adalah 3. Hasilnya 23. 4 dikalikan dengan min 1 adalah min 4, ditambahkan dengan 3 kali 4 adalah 12, diperoleh hasil 8. 2 kali 0 adalah 0, ditambahkan dengan 1 kali 3 adalah 3, diperoleh hasil 3. 2 kali 5 adalah 10, ditambahkan dengan 1 kali 1 adalah 1, hasilnya adalah 11. 2 kali min 1 adalah min 2, ditambahkan dengan 1 kali 4 adalah 4, diperoleh hasil 2. Ini adalah hasil perkaliannya. Setelah kita peroleh hasil dari transpos dari matriks D sebagai berikut, dan juga hasil perkalian dari matriks A dengan matriks B adalah sebagai berikut, sehingga matriks C sama dengan D transpos dikurangi dengan matriks A dikali matriks B. Kita substitusi hasil yang kita peroleh tadi. Diperoleh matriks C sama dengan seperti berikut. Kemudian kita kurangi hasil yang kita peroleh tadi dengan cara mengurangi elemen-elemen yang seletak. Sehingga diperoleh matriks C min 3 dikurangi 9 adalah min 12, 7 dikurangi 23 adalah min 16, 9 dikurangi 8 adalah 1, 6 dikurangi 3 adalah 3, 7 dikurangi 11 adalah min 4, 1 dikurangi 2 adalah min 1. Ini adalah hasil dari matriks C yang kita cari. Baik, Ibu lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu diketahui matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D sebagai berikut. Jika matriks A ditambahkan dengan matriks B sama dengan matriks C dikalikan matriks D, nilai A ditambah B ditambah C adalah. Nah, untuk penyelesaian soal jenis ini, pada soal sudah diketahui bahwa matriks A ditambah matriks B itu sama dengan matriks C dikalikan matriks D. Artinya kalian cari terlebih dahulu hasil penjumlahan matriks A dengan matriks B. Kemudian kalian cari hasil perkalian matriks C dengan matriks D. Oke, untuk yang pertama, matriks A ditambah matriks B. Silakan kalian substitusi terlebih dahulu matriksnya. Setelah itu kalian tambahkan. Bagaimana cara menambahkan? Dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Min 2C ditambah min 4 adalah min 2C dikurangi 4. 4 ditambah min A adalah 4 dikurangi A. 2 ditambah min B dikurangi 5 adalah min B dikurangi 3. 5 ditambahkan dengan B adalah 5 ditambah B. Nah, ini adalah matriks hasil penjumlahan antara matriks A dengan matriks B. Kemudian kita akan mencari hasil perkalian matriks C dengan matriks D. Bagaimana cara mengalihkan dua buah matriks? Yaitu dengan mengalihkan baris dengan kolom. Oke, untuk baris pertama pada matriks C dengan kolom pertama pada matriks D. Min 1 dikalikan dengan 4 adalah min 4, ditambahkan dengan 3 dikalikan dengan min 2 adalah min 6. Kita tulis pada baris pertama kolom pertama. Selanjutnya masih baris yang sama, kita kalikan dengan kolom kedua pada matriks D. Min 1 dikalikan dengan 1 adalah min 1, ditambahkan dengan 3 dikalikan
dengan 3 adalah 9. Nah, kita tulis pada baris pertama kolom kedua. Selanjutnya kita beranjak ke baris kedua pada matriks J, kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks D. 0 kali 4 adalah 0, ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan min 2 adalah min 4. Kita tulis pada baris kedua kolom pertama. Selanjutnya 0 kita kalikan dengan 1 pada kolom kedua matriks D. 0 kali 1 adalah 0, kita tambahkan dengan 2 kita kalikan dengan 3 yaitu 6. Kita tulis pada baris kedua kolom kedua. Nah, selanjutnya hasil yang kita peroleh ini kita sederhanakan kembali. Min 4 ditambahkan dengan min 6 adalah min 10. Min 1 ditambahkan dengan 9 adalah 8. 0 ditambahkan dengan min 4 adalah min 4. Dan terakhir 0 ditambah 6 adalah 6. Nah, ini adalah matriks hasil perkalian antara matriks J dengan matriks D. Selanjutnya, setelah kita ketemu hasil itu, kita kembali lagi ke matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks J dikalikan matriks D. Kita substitusi hasil yang kita peroleh tadi. Seperti ini. Setelah kita substitusi, kita akan mencari nilai A, B, dan C-nya. Nah, untuk mencari nilai A, kita cari elemen yang mengandung A, yaitu 4 dikurangi A. Di sini 4 dikurangi A itu seletak dengan 8. Berdasarkan konsep kesamaan pada matriks diperoleh 4 dikurangi A sama dengan 8. Kemudian 4-nya pindah ruas ke kanan sehingga diperoleh min A sama dengan 8 dikurangi 4. Min A sama dengan 4, A sama dengan min 4. Kemudian kita mencari nilai B dengan melihat elemen yang mengandung B. Di sini ada 2 elemen yang mengandung B. Kita pilih salah satu saja. Yang manapun kalian gunakan itu akan menghasilkan nilai yang sama. Ibu gunakan 5 ditambah B. 5 ditambah B ini seletak dengan 6. Dengan menggunakan konsep kesamaan pada matriks diperoleh 5 ditambah B sama dengan 6. 5-nya kita pindah ruas ke kanan sehingga diperoleh B sama dengan 6 dikurangi 5. B sama dengan 1. Selanjutnya kita cari nilai C. Kita cari elemen yang mengandung C yaitu min 2C dikurangi 4. Itu seletak dengan min 10. Dengan menggunakan konsep kesamaan matriks maka diperoleh min 2C dikurangi 4 sama dengan min 10. Min 4-nya pindah ruas ke kanan sehingga diperoleh min 2C sama dengan min 10 ditambah 4. Min 2C sama dengan min 6. Min 2-nya kita pindah ruas ke kanan sehingga diperoleh C sama dengan min 6 dibagi dengan min 2. C sama dengan 3. Nah, jadi nilai A ditambah B ditambah C sama dengan kita substitusi nilai A-nya sudah kita peroleh tadi adalah min 4. Kemudian ditambahkan dengan B. B juga sudah kita peroleh tadi adalah 1. Ditambahkan dengan C. C nilainya sudah kita peroleh tadi yaitu 3. Min 4 ditambah 1 ditambahkan dengan 3 kita peroleh hasil 0. Ini adalah hasil dari A tambah B tambah C. Nah, sekian penjelasan dari Ibu mengenai operasi matriks. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih.